Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan tentang biografi dari presiden kedua yaitu Haji Muhammad Soeharto dalam bentuk video presentasi. Haji Muhammad Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Ia adalah presiden kedua yang menggantikan Soekarno. Beliau adalah anak dari pasangan Sukira dan Kertosudiro. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Bantul, Yogyakarta. Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Ia juga pernah diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disebut dengan Kostrad pada tahun 1962 sampai 1965. Dan diangkat menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Jaya serta membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib untuk mengimbangi G30S yang berkecamuk pada tahun 1 Oktober 1965. Kebijakan yang dibuat oleh Soeharto. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaiknya mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya. Sekolah Impres. Soeharto dikenal sebagai perancang Sekolah Impres, sebuah program bantuan untuk pembangunan gedung SD pada tahun 1973. Kebijakan ini diterapkan untuk memperluas kesempatan belajar anak-anak negeri, terutama di pedesaan dan penduduk di daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah. Pembukaan lahan untuk investor asing. Pada awalnya, Pak Harto mengusulkan rancangan ini untuk menstabilkan perekonomian rakyat, tapi alih-alih membantu, Pak Harto justru membuat ketidakpuasan di masyarakat Indonesia lantaran investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa. Revolta 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Revolta ini menjadi landasan awal pembangunan di segala bidang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menjadi dasar bagi pembangunan selanjutnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam Revolta 1 sendiri adalah sandang, pangan, dan papan. Revolta 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Revolta 2 disusun berdasarkan garis-garis besar haluan negara yang disingkat GBHN yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Di antaranya melalui program transmigrasi. Dalam Revolta 2, Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah penanganan masalah-masalah ekonomi dan non-ekonomi. Revolta 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pada Revolta 3, Presiden Soeharto menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekan asas pemerataan. Asas pemerataan tersebut adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha. Revolta 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pada Revolta 4, Presiden Soeharto menitik beratkan pada usaha sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Revolta 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Dalam Revolta 5, Presiden Soeharto berfokus pada usaha sektor pertanian, seperti menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja yang ada, mampu menghasilkan mesin sendiri. Revolta 6 1 April 1994 sampai 31 Maret 1984.
Repelita 6 dimulai tanggal 1 April 1994 yang menitik beratkan pada pembangunan sektor ekonomi berkaitan dengan industri dan pertanian. Selain itu, dalam Repelita 6, Presiden Soeharto juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sayangnya pada periode ini terjadi krisis moneter tahun 1998 yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan politik dalam negeri yang dianggap mengganggu perekonomian pun menyebabkan era Orde Baru runtuh. Dampak positif dari pemerintahan Soeharto, banyaknya prasarana yang memadai, pembangunan fisik, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan lainnya, pencegahan masuknya terhadap hal berbau separatis apapun yang berbau kiri, pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peranan pemerintah terhadap masyarakat, penurunan angka kemiskinan, harga sembako, dan BBM yang murah. Dampak negatifnya, terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis, kebijakan yang teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Perbedaan ekonomi yang sangat jelas di antar daerah menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, pembatasan kebebasan pers termasuk hak bicara, mengeluarkan pendapat, opini, dan kreasi dibelenggu, diatur dan sangat amat diawasi. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban sudah berkurang lantaran kewajiban dimen oleh tentara dan